Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sanitasi lingkungan dan pengelolaan sampah. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Saila Nabila, NIM A4202100023 dari kelas A. Sanitasi lingkungan adalah perilaku yang disengaja untuk membudayakan hidup bersih untuk mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran atau bahan buangan dengan harapan dapat menjaga atau meningkatkan kesehatan manusia. Status kesehatan yang mencakup perumahan atau pemukiman, pembangunan, pembuangan kotoran, penyediaan air bersih, dan lain sebagainya. Jenis sanitasi lingkungan ada 3. Yang pertama, sanitasi air adalah penjagaan kebersihan air dalam kebutuhan air mineral, kegiatan rumah tangga dan industri. Yang kedua, sanitasi makanan, yaitu dengan cara penyimpanan makanan dan tumbuhnya bakteri yang ada serta bahan kimia yang digunakan. Yang ketiga, sanitasi pengelolaan sampah, dengan cara mengetahui pemisahan jenis sampah yang ada. Selanjutnya, pengelolaan sampah. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau dari proses alam yang berbentuk padat, cair, dan gas. Umumnya, sampah berbentuk padat. Dampak sampah dapat menimbulkan vektor penyakit dari lalat dan tikus, habitat dari berbagai jenis penyakit, dan sumber pencemaran bagi tanah, air, dan udara. Jenis-jenis sampah. Ada 2 jenis sampah. Yang pertama, sampah organik. Yang kedua, sampah anorganik. Sampah organik atau biasa disebut dengan sampah kering adalah jenis sampah yang berasal dari makhluk hidup sehingga akan mudah hancur dan membusuk secara alami. Contohnya, sayuran, ikan, daging, ayam, nasi, dan lain sebagainya. Yang kedua, sampah anorganik atau biasa disebut dengan sampah kering adalah jenis sampah yang tersusun dari bahan non-hayati seperti plastik, logam, kaca, kaleng, dan lain sebagainya. Berikut adalah biodata respondensi yang telah saya wawancarai pada Jumat 17 Desember 2021. Respondensi yang pertama bernama Ibu Sutarni, berumur 58 tahun. Respondensi kedua bernama Bapak Fayanur, berumur 28 tahun. Dan respondensi ketiga bernama Bapak Suyatno, yang berumur 41 tahun. Hasil wawancara, sanitasi perorangan, kebiasaan menggunakan masker dan mencuci tangan. Seluruh respondensi selalu mematuhi protokol kesehatan dengan selalu menggunakan masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan menjaga jarak. Begitupun dengan keluarganya yang selalu menggunakan masker ketika berada di luar rumah dan mencuci tangannya setelah ataupun sebelum melakukan aktivitas maupun setelah buang air besar. Kebiasaan menggunakan alas kaki. Seluruh respondensi dan keluarga selalu menggunakan alas kaki ketika berada di luar rumah dan menggunakan sepatu maupun seragam yang layak ketika berangkat sekolah ataupun berangkat bekerja. Kebersihan kuku. 2 dari 3 respondensi, yakni dari Bapak Suyatno dan Ibu Sutarni, selalu menjaga kebersihan kuku dengan memotong kuku secara teratur, yakni seminggu sekali. Walaupun anak dari Bapak Suyatno seringkali bermain dengan tanah, menggigit kuku, ataupun memasukkan jari atau mainan ke dalam mulut mereka. Dan 1 dari 3 keluarga respondensi, yakni Bapak Faya, memotong kukunya kurang lebih 1 kali dalam 2 minggu. Observasi sanitasi air bersih lingkungan. Jenis sumber air. Seluruh respondensi menggunakan toilet pribadi dan tidak menggunakan toilet bersama, kecuali ketika respondensi itu pergi atau tidak berada di rumah dan ingin ke kamar kecil. Mereka akan menggunakan toilet umum. 2 dari 3 respondensi, yakni Bapak Faya dan Ibu Sutarni, menggunakan sanyo. Menggunakan sanyo sebagai sumber air mereka, dan 1 respondensi, yakni Bapak Suyatno, menggunakan sumur yang digali dengan ember yang digantung. Dan cincin dibuat sedemikian rupa sedalam sekitar 3 meter
dari atas permukaan tanah dan diplester rapi. Di sekitar sumur tersebut tidak terdapat genangan air dan ada lantai semen yang mengitarinya, yang mana terdapat pencemaran dalam radius 10 meter berupa kamar mandi dan pertanian. Satu dari 3 respondensi, yakni Bapak Suyatno, mempunyai sumber air yang memiliki resiko pencemaran yang tinggi. Jenis sarana perpipaan. Air yang digunakan seluruh respondensi berasal dari sambungan pribadi yang biasanya digunakan juga untuk mencuci. Dan 1 dari 3 respondensi, yakni Bapak Suyatno, seringkali terjadi gangguan pada sistem perpipaan dan terjadi potensi pencemaran saluran air. Seluruh respondensi menggunakan tandon untuk menyimpan air yang sudah memenuhi standar kebersihan, yang mana 2 dari 3 respondensi, yakni Bapak Suyatno dan Ibu Sutarni, sering membersihkan tandon tersebut sehingga tidak terkontaminasi ataupun terjadi pencemaran di dalamnya. 2 dari 3 respondensi, yakni Bapak Suyatno dan Bapak Faya, mempunyai resiko pencemaran tinggi pada sarana perpipaan. Observasi jamban. 1 dari 3 respondensi, yakni Ibu Sutarni, menggunakan toilet leher angsa dengan septic tank dan resapan. Dan 2 dari 3 respondensi, yakni Bapak Faya dan Bapak Suyatno, menggunakan toilet jenis leher angsa tanpa septic tank. Jarak lubang penampungnya dari semua toilet respondensi kurang dari 10 meter dari sumber air, dengan letak resapan tersebut di bagian yang lebih tinggi daripada sumber air bersih. 2 dari 3 respondensi, yakni Bapak Faya dan Bapak Suyatno, mempunyai lantai toilet yang tidak rapat sehingga memungkinkan serangga masuk ke cubluk dan menimbulkan bau. Seluruh respondensi memiliki lubang masuk kotoran yang terbuka, yang lantai toiletnya sulit dibersihkan dan terkadang menjumpai kecoak. Seluruh respondensi mempunyai resiko pencemaran yang tinggi pada toilet. Saluran pembuangan air limbah. 2 dari 3 respondensi, yakni Bapak Faya dan Bapak Suyatno, mengalirkan air buangan dari lubang penampungan kotoran ke pekarangan rumah mereka. Dan 1 dari 3 respondensi, yakni Bapak Suyatno, terdapat pencemaran air buangan yang diserap dengan kurang dari 10 meter dan menimbulkan genangan dengan air buangan dalam keadaan terbuka dan menimbulkan bau yang tidak sedap. 1 dari 3 respondensi memiliki resiko pencemaran yang tinggi pada saluran pembuangan air limbah, yakni pada Bapak Suyatno. Pengelolaan sampah. 2 dari 3 respondensi mempunyai tingkat resiko pencemaran yang rendah dalam pengelolaan sampah, yakni Ibu Sutarni dan Bapak Faya. Pada Ibu Sutarni mempunyai tempat sampah yang kedap air, yang terletak di dalam rumah dengan kondisi tertutup, yang tidak mudah terbuka dan mengotori tangan, yang mudah diangkat dan dibersihkan setiap hari. Tempat pembuangan sampah sementara Ibu Sutarni dekat dari rumah, dan TPS berjarak kurang dari 10 meter dari sumber air, yang mana sampahnya tersebut dimusnahkan dalam sehari dan tidak terdapat hewan ternak apapun di sana. Pada Bapak Faya mempunyai tempat sampah tidak kedap air yang terletak di dalam maupun di luar rumahnya dalam kondisi yang tertutup, tidak mudah terbuka dan mengotori tangan, yang mudah diangkat dan dibersihkan setiap hari. Tempat pembuangan sementara sampah yang jauh dari rumah, dan TPS yang berjarak lebih dari 10 meter dari sumber air, yang mana sampah tersebut dimusnahkan dalam sehari dan tidak terdapat hewan ternak apapun di sana. Bapak Suyatno memiliki tempat sampah kedap air yang terletak di dalam rumahnya dalam kondisi yang tertutup, mudah terbuka dan mengotori tangan, yang mudah diangkat dan tidak dibersihkan setiap hari. Tempat pembuangan sementara sampah yang jauh dari rumah, dan TPS yang berjarak kurang dari 10 meter dari sumber air, yang mana sampah tersebut tidak dimusnahkan dalam sehari dan terdapat hewan ternak yang berpotensi
menjadi faktor penyakit. Dan dalam pengelolaan sampah, Bapak Suyatno pun mempunyai tingkat risiko pencemaran yang sangat tinggi. Dapat disimpulkan, dari semua pencemaran sampah ini, dari semua pencemaran lingkungan ini, Bapak Suyatno mempunyai tingkat pencemaran yang sangat tinggi daripada Ibu Sutarni dan Bapak Afaya. Sekian dari saya. Maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.